Kiki. Ada satu orang yang aku curigai kirim santet ini, Rin. Disutradarai oleh Tommy Dewo, film ini mengangkat tema santet yang bernama getih ireng atau darah hitam. Santet itu dipercaya bisa menyerang garis keturunan atau kesuburan rumah tangga. Secara simbolik, getih ireng itu akan membawa kutukan yang mengalir ke garis keturunan di satu keluarga besar. Kisah berpusat pada pasangan suami istri yang kesulitan memiliki keturunan. Mereka harus memilih untuk melawan kutukan itu atau menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa punya anak untuk selamanya. Ternyata ada dendam lama yang melibatkan masa lalu keluarga. Semua bermula di tahun 80-an di mana santet mengerikan itu melesat ke sasaran. Akankah kutukan itu berakhir di garis keturunan mereka? Berikut ceritanya. Kisah bermula di kota Solo pada tahun 1980. Pagi itu menjadi hari paling berkesan di terah keluarga Pram dan juga Rina. Janur kuning sudah melengkung di halaman depan rumah disertai rangkaian bunga ucapan selamat yang berderet panjang. Bu Ambar keluar dari kamar setelah berdandan rapi dan siap menyambut tamu. Ia memeriksa semua makanan, dekorasi, dan juga bunga siraman. Bu, sampun. Di waktu yang sama, Rina masih dirias di dalam kamar untuk menjalani proses siraman. Bu Ambar masuk ke dalam kamar putrinya itu sambil memberikan wejangan. Meski tinggal di Solo, mereka masih menggunakan bahasa ngapak untuk berkomunikasi sehari-hari. Ngerti, Bu. Bapak yang mesti... Ayah Rina sendiri sudah lama meninggal dunia. Bu Ambar berpesan agar Rina menjaga diri supaya tidak ada yang mengganjal di belakang, terutama urusan cinta di masa lalu. Rina menegaskan bahwa ia sudah menyelesaikan semua hubungan dengan mantan masa lalunya, begitu juga dengan calon suaminya, Pram. Terus pun, Bu. Bu Ambar mengecup kening Rina dan melenggang pergi untuk menyiapkan acara. Rina duduk di depan cermin sambil menunggu acara dimulai. Tak disangka kaca cermin itu retak dan foto Rina dengan Pram jatuh dengan sendirinya sampai pecah. Tak berselang lama, listrik rumah padam dan suasana berubah menjadi mencekam. Rina keluar dari kamar untuk mencari ibunya. Bu Ambar langsung meminta Pak Pono untuk mencari generator listrik di balai desa agar acara bisa berlangsung dengan baik. Rina diminta menunggu di dalam kamar karena acara sudah akan dimulai. Rina heran melihat pintu kamar tertutup secara perlahan. Di dalam kamar itu, foto Rina dan Pram kembali terjatuh ke lantai hingga kacanya pecah dan berhamburan. Sekelebat bayangan kakek tua tampak mengintip dari luar pintu. Rina bergegas mengikuti sosok pria tua itu yang melenggang pergi ke arah halaman di belakang rumah. Rina bingung karena sosok kakek berpakaian hitam itu menghilang dalam sekejap mata. Ia justru melihat jejak kaki kotor yang penuh dengan lumpur hitam menuju ke tempat siraman. Bau busuk mulai menyeruak tajam. Rina yang penasaran berjalan mendekati gentong berisi air kembang. Tak disangka, air yang semula bersih berubah menjadi darah hitam yang berbau menyengat. Bahkan bangkai tikus dengan perut terburai muncul di balik gelembung udara yang menyembur ke permukaan. Rina berteriak kencang dan membuat semua orang ikut panik. Bu Ambar turut histeris melihat bangkai tikus di dalam gentong siraman itu. Pak Pono langsung mengambil bangkai itu dan membuangnya. Melihat darah hitam yang berbau menyengat, Pak Pono berkata bahwa semua kejadian itu merupakan satu pertanda buruk. Rina dan Bu Ambar tak bisa menyembunyikan rasa was-was yang muncul di hati mereka berdua. Dan film pun dimulai. Beberapa bulan setelah menikah, Rina dan Pram pindah ke Wonosobo untuk memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri yang sah. Rina tambah rindu dengan suasana di kota kelahirannya itu yang sejuk dan asri.
Untungnya Pram mendapat kenaikan jabatan dan ditempatkan di kantor baru di Wonosobo. Mereka juga mendapatkan fasilitas rumah dinas yang terletak tak jauh dari kantor. Pram semakin merasa beruntung menikahi Rina. Selain cantik, wanita itu juga rela meninggalkan karirnya untuk hidup bersamanya menjalani biduk rumah tangga yang penuh berkah. Kamu sudah mau rela berkorban. Alhamdulillah kamu naik jabatan. Di sela perbincangan mesra itu, Rina terdiam sejenak. Ia masih ingat dengan kejadian sebelum siraman di Solo. Berbeda dengan Rina, Pram sama sekali tidak percaya dengan hal mistis, gaib maupun klinik. Bagi Pram, semua hal gaib itu adalah fenomena alam yang belum bisa dijelaskan oleh kemampuan berpikir manusia. Cermin retak, listrik konslet, dan foto yang jatuh hanya bagian dari fenomena alamiah tanpa ada peran gaib di dalamnya. Rina meminta penjelasan Pram tentang air siraman dan bangkit tikus yang ditemukan di dalam gentong. Pram berkata jika Ibu Ambar memang sedang cekcok dengan tetangga sebelah. Bu Ambar menduga pelakunya adalah tetangga itu yang tidak suka dengan hajatan besar Rina. Pram meminta Rina untuk lebih tenang dan melupakan kejadian itu. Apalagi mereka sudah pindah dari Solo dan semua berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Pram menggoda Rina dan berkata jika ia sudah tidak sabar ingin punya anak dari Rina. Juga 2. Oh, ya 11 loh. Selang beberapa jam kemudian mereka sampai juga di rumah dinas. Pak Muri memanggil istrinya untuk menyambut kedatangan tuan rumah baru. Pak, Mas, Bu, piye kabare? Alhamdulillah apik, Mas. Pripun perjalanannya? Pram mengenalkan Rina pada Budar dan Pak Muri yang mendapat tugas langsung dari kantor untuk membersihkan rumah dinas seminggu sekali. Budar langsung mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah. Ia sudah membersihkan rumah itu sampai kinclong. Umay sampun siap, sampun resik, sampun cuy. Monggo. Pram terhenyak melihat jejak kaki berlumpur yang berada di ruang makan. Budar ikut tertegun melihatnya. Ia langsung menegur Pak Muri yang kakinya kotor dan meninggalkan bekas jejak kaki di dalam rumah. Pak Muri justru berkata jika ia sudah mengapel ruang makan dan tidak mungkin ada kotoran. Pram meminta Pak Muri untuk segera membersihkan lumpur hitam itu. Rina teringat dengan kejadian siraman saat ia menemukan jejak kaki berlumpur dengan wujud yang sama. Malam harinya Rina dan Pram mengeluh kepanasan sampai tak bisa tidur. Keringat mengucur deras membasahi pakaian, apalagi tidak ada kipas angin di rumah dinas itu. Pagi harinya, Pram membawa pulang kipas angin dari kantor. Budar menghampiri Rina yang sibuk membersihkan kipas angin itu. Ia memberi kabar jika tetangga sekitar dan Pak RT bersedia membantu untuk mengadakan acara selamatan rumah baru nanti malam. Budar iseng bertanya mengapa Rina membutuhkan kipas angin padahal cuaca di Wonosobo cenderung dingin dan sejuk. Rina mengaku panasan semalaman suntuk sampai tak bisa tidur. Budar langsung heran dan berkata jika tadi malam suhu di desa mereka itu lebih dingin dari biasanya. Rina hanya terdiam termenung sambil memikirkan ada pertanda apa dari semua hal yang terjadi di sana. Malam harinya Rina menyiapkan segala kebutuhan dapur untuk menjamu warga yang datang. Budar turut mengurus semua makanan dan minuman yang masih kurang. Pram menelpon Rina karena ia masih di kantor dan tidak bisa pulang tepat waktu. Ia berpesan jika Pak Ustadz datang minta dibuatkan wedang jahe sesuai request. Rina menutup telepon itu dan memeriksa ke depan rumah, barangkali Pak Ustadz sudah datang. Tetangga sekitar duduk di teras sambil berbincang. Rina tertegun melihat sosok kakek berpakaian serba hitam yang berdiri di halaman depan. Rina justru menghampiri pria tua itu dan mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Ia berpikir pria itu adalah Pak Ustadz yang dimaksud suaminya. Monggo lenggah Pak. Ia mempersilahkan kakek itu untuk duduk di ruang tamu sambil menunggu suaminya pulang karena agak terlambat. Rina langsung pergi ke dapur untuk membuatkan wedang jahe meski kakek tua itu tidak bicara sepatah kata pun. Ia sempat menoleh ke ruang tamu di mana kakek tua itu masih duduk dengan tenang di sana. Selesai membuat wedang jahe, Rina terhenyak melihat kakek tua itu menghilang dalam sekejap mata. Ia bertanya pada Pak Muri di mana sang ustadz pergi. Pak Muri berkata jika sang ustadz belum datang dan biasanya mengenakan baju serba putih. Tak berselang lama Pram tiba di rumah bersama dengan Pak Ustadz.
Pram bertemu Pak Ustadz di jalan dan membersamainya sampai rumah. Monggo Pak. Setelah mempersilahkan Pak Ustadz masuk, Rina menceritakan tentang sosok kakek berbaju hitam yang menghilang begitu saja. Pram kembali berpikir logis dan mengatakan jika kakek itu mungkin warga sekitar rumah yang melintas. Pak Ustadz memulai acara malam itu dengan pembacaan Al-Fatihah. Ia pun mendoakan agar Pram dan Rina mendapat keberkahan selama tinggal di rumah dinas itu. Al-Fatihah. Saat semua orang sibuk membaca Fatihah, Rina tertegun melihat sosok kakek yang menoleh ke arahnya. Kakek itu menuju ke arah Rina dengan tatapan yang sangat mengerikan. Rina berteriak ketakutan sambil menyembunyikan wajahnya ke pundak suaminya. Rina menuju keluar jendela sambil berkata jika kakek itu ada di sana. Pram sampai keluar untuk memeriksa sekitar rumah, namun kakek itu tak ada dimanapun juga. Nyuwun sewu. Ono apa to, Rin? Dia ada orang di situ, Mas. Pagi harinya, Rina baru menyadari hanya dirinya yang bisa melihat sosok kakek itu. Pram berusaha menenangkan hati istrinya sambil bersiap-siap berangkat bekerja. Ia sudah meminta bantuan Pak Muri untuk mencari siapa sebenarnya sosok kakek tua itu. Namun, dari ciri-ciri yang disebutkan Rina, tak ada warga desa yang seperti itu. Pram meyakini sosok yang dilihat Rina adalah orang iseng atau kakek yang tersesat dan masuk ke dalam rumah mereka. Ia meminta Rina untuk mengunci semua pintu dan jendela saat ia tidak ada di rumah. Insya Allah aman, Rin. Malam harinya, Rina lagi-lagi kepanasan sampai terbangun dari tidur lelap. Ia buru-buru pergi ke kamar mandi sampai tak menyadari ada sosok kakek di ujung tembok. Saat Rina mandi, sosok kakek itu tampak mengintip dari kaca pintu buram. Rina masih belum menyadari hal itu dan bergegas kembali ke kamar. Ia duduk di depan cermin sambil mengeringkan rambutnya yang basah. Di saat itulah Rina melihat bayangan kakek cabul yang tidak memakai busana. Kakek itu hanya menuju ke arah Rina dan menghilang dalam sekejap mata. Rina yang ketakutan bergegas tidur lagi. Tak disangka sosok kakek tua itu sudah bertengger di atap rumah. Seketika itu, kakek tua itu meneteskan air liurnya di wajah Rina. Wanita itu terbangun dari mimpi buruk dan langsung memeluk Pram sambil menangis ketakutan. Rin. Kakek apa, Rin? Budar dan Pak Muri ikut tidur di dalam rumah dinas agar tidak terasa sepi dan menakutkan. Selama 7 minggu, semua berjalan lancar tanpa ada gangguan kakek tua itu lagi. Pagi itu, Rina sudah sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan. Tiba-tiba perutnya terasa mual sampai muntah-muntah. Budar menelpon Pram yang masih sibuk bekerja sebagai manajer di pabrik teh. Ia meminta pria itu untuk segera pulang dan memeriksakan Rina ke rumah sakit. Tak disangka ternyata Rina sedang berbadan 2. Dokter memberi selamat atas kehamilan Rina yang sudah menginjak usia 7 minggu. Kehidupan rumah tangga Pram dan Rina tampak semakin harmonis. Mereka sudah tidak sabar untuk menimang anak pertama yang sejak lama dinantikan. Di suatu malam, Pram harus bekerja lembur di kantor dan meminta Rina untuk bergegas tidur agar tidak menunggunya pulang. Sebelum menutup telepon, Pram mengungkapkan perasaan sayangnya pada istri tercinta. Rina menutup panggilan itu dan meminta Budar untuk membereskan meja makan. Saat hendak kembali ke kamar, jejak manusia berlumpur itu muncul lagi di depan pintu ruang makan. Budar kembali menuduh Pak Muri yang jorok dan tidak mau cuci kaki. Pak Muri menjelaskan bahwa ia sudah cuci kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Bahkan ia mandi dulu sepulang dari kebun. Budar langsung membersihkan jejak kaki misterius itu agar Rina bisa istirahat dengan tenang. Belum sempat memejamkan mata, Rina mendengar suara derap langkah kaki dari luar kamarnya. Ia memeriksa keluar, namun tak ada siapapun di sana. Budar, Saat Rina masuk lagi, gagang pintu bergerak cepat seolah ada orang yang hendak menerobos masuk ke dalam kamar. Situasi semakin mencekam begitu lampu di kamar Rina mati sendiri. Naasnya, sosok kakek tua itu muncul tanpa busana. Rina memberanikan diri untuk menoleh ke belakang dan kakek jahanam itu merobek perut hamil Rina dengan tangan berkuku panjang.
Untungnya Rina bisa melawan dan berlari keluar kamar. Ia berteriak memanggil Pak Muri dan Budar dengan kondisi pendarahan hebat. Janin bayi yang ada di dalam perut Rina tergeletak di lantai dan langsung dimakan oleh sosok iblis kakek tua. Ternyata Rina mimpi buruk lagi. Ia terbangun di tengah malam saat suaminya sudah tiba di rumah. Pram berusaha menenangkan Rina, namun wanita itu merintih kesakitan. Tak disangka kasur Rina sudah dipenuhi darah pertanda keguguran. Pram bergegas membawa istrinya ke rumah sakit dan ternyata benar. Rina mengalami keguguran hingga dirawat beberapa hari di rumah sakit. Rina merasa ada yang salah dengan semua yang terjadi. Selama ini ia tidak pernah kelelahan dan tidak makan sembarangan. Menurut logika, seharusnya kandungan di perut Rina akan baik-baik saja. Ia menceritakan mimpinya di mana sosok kakek tua itu menelan janin bayinya yang keguguran. Ia menerima bukti bekas luka sayatan di perut yang muncul setelah memimpikan sosok kakek itu. Pram tak mau membahas sosok kakek itu lagi dan meminta Rina untuk berpikir lebih logis. Ini semua ada hubungannya, Mas. Setelah keguguran anak pertama, kehidupan mereka terasa hambar dan menyedihkan. Rina meminta Pak Muri untuk mencari orang pintar yang bisa diundang ke rumah. Ia meminta agar Pram tidak tahu tentang kedatangan orang pintar itu. Pak Muri langsung menjemput Mbah Narto yang merupakan praktisi supranatural. Setibanya di rumah itu, Mbah Narto langsung melakukan penerawangan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nun sewu nggih, Mbak. Saya harus melihat dengan mata batin saya nggih. Setelah berkomunikasi secara batin, Mbah Narto berkata bahwa Rina terkena kiriman santet. Mbah Narto menegaskan bahwa keguguran yang dialami Rina kemarin tak lain adalah karena santet itu. Saat ini Mbah Narto masih belum bisa mencabut santet itu karena ia masih harus mencari tahu siapa pengirimnya. Untuk perlindungan sementara, Mbah Narto memberikan beberapa jimat agar Rina tidak diganggu lagi oleh jin kakek tua. Jimat itu harus diletakkan di sudut rumah dan Rina harus memperbanyak ibadah. Ia tak boleh meninggalkan sholat wajib dan harus meminta perlindungan pada Allah. Beberapa bulan setelahnya, Pak Muri membersihkan tanaman di teras rumah. Pram melihat jimat itu ada di tanaman hias yang dipindahkan oleh Pak Muri. Bram bertanya pada Pak Muri terkait jimat itu, namun Pak Muri hanya berkata jika dirinya tidak tahu. Rina mengaku jika jimat itu diperoleh dari orang pintar. Pram sangat marah dan tidak suka dengan benda berbau syirik. Ia langsung membuang jimat itu dan berkata bahwa hal gaib itu tidak pernah ada. Aku nggak mau, Rin. Ada barang-barang seperti ini di rumah kita. Malam harinya setelah semua jimat itu dibuang, listrik kembali padam disertai angin kencang. Pram bergegas menutup jendela tanpa menyadari ada jejak kaki berlumpur di bawah jendela. Di tengah malam, Rina merasa gerah dan kehausan. Ia mengambil air dingin di kulkas di mana sosok kakek tua terlihat dari bayangan cermin. Rina panik bukan kepalang dan bergegas kembali ke kamar. Nasnya, jejak kaki berlumpur itu membuat Rina terpeleset sampai jatuh. Sosok kakek tua itu melompat ke atas tubuh Rina sambil berteriak jika dirinya suka pada Rina. Budar dan Pak Muri terkejut mendengar teriakan Rina. Wanita itu sampai meloncat ke atas kasur untuk membangunkan Pram yang sudah tertidur dengan tenang. Rina membawa Pram ke ruang makan dan... Pram bisa melihat sosok penampakan kakek tua yang kabur melalui jendela. Ia mengajak Pak Muri untuk mengejar iblis itu. Nasnya sosok kakek tua cabul itu terbang ke atap rumah dan bertengger di atas cerobong asap. Pram meminta Pak Muri untuk memeriksa ke atap rumah dengan menggunakan tangga. Tak disangka mereka menemukan bungkusan kain putih yang sudah lusuh dan berbau busuk. Saat dibuka, kain itu berisi gerabah yang penuh dengan tanah lumpur kuburan. Bayane iki koyo kiriman. Mbah Narto diminta datang lagi ke rumah mereka itu.
Mbah Narto berkata bahwa isi bulsir itu tidak hanya tanah kuburan, namun dicampur dengan darah hitam tikus. Santet yang menggunakan darah hitam itu biasa disebut sebagai santet getih ireng. Santet getih ireng. Mbah Narto menjelaskan bahwa santet itu menyasar sebuah keluarga hingga ke anak turun mereka. Selama santet itu belum dihilangkan, maka Rina akan selalu keguguran. Mbah Narto menegaskan bahwa santet itu biasanya dikirim oleh orang yang sangat sakit hati dengan kebahagiaan mereka berdua. Cara mencabut santet itu adalah dengan menemukan benda yang menjadi pusat kekuatan santet. Benda itu tak lain mirip seperti bul yang dikirim ke Rina dan berada di rumah si pengirim santet itu sendiri. Mbah Narto mencoba bertanya apakah ada orang yang tidak suka atau sakit hati kepada Rina. Wanita itu mencoba mengingat kejadian masa lalu di mana ia pernah menjalin hubungan serius dengan pria lain sebelum Pram. Pria itu bernama Yudi yang tinggal di Selawi. Ia yakin Yudi adalah pengirim santet itu karena setelah putus Yudi masih sering menghubungi Rina. Bahkan Yudi sempat tak terima dengan kandasnya hubungan itu. Rina sampai pindah ke Solo agar tidak diganggu oleh si Yudi lagi. Pram meminta Rina untuk mencari keberadaan Yudi saat ini. Ia mendukung penuh istrinya itu agar segera lepas dari jeratan santet getih ireng. Rina langsung menghubungi teman lamanya di kantor untuk meminta alamat rumah Yudi. Setelah menghubungi teman-temannya, Rina mendapat kabar bahwa Yudi sempat ditangkap polisi dan dipenjara selama 6 bulan. Kabar terakhir, Yudi mencoba melakukan tindak kriminal di Jakarta dan sudah kembali ke kampung halamannya di Selawi. Pram mencoba mencari tahu alamat rumah Yudi dengan mendatangi di kantor polisi Jakarta. Sembari menunggu info validnya, Pram dan Rina memperkuat keimanan mereka dengan rutin sholat jamaah. Jimat dari Mbah Narto pun kembali terpasang di setiap sudut rumah. Kala itu sudah memasuki tahun 1981 di kehamilan Rina yang kedua. Usia bayi dalam perut Rina sudah menginjak ke 7 bulan. Berkat ibadah yang tiada henti dan meminta pertolongan pada Allah, biduk rumah tangga mereka berdua kian mesra tanpa hambatan. Pram semakin tidak sabar untuk menimang buah hati pertama. Dering telepon berbunyi di mana teman lama Rina mendapat kabar terbaru tentang keberadaan Yudi. Setelah keluar dari penjara, Yudi numpang hidup di rumah kakaknya yang masih berada di desa Selawi. Setelah mendapat alamat lengkapnya, Pram dan Mbah Narto langsung mengunjungi rumah itu. Karena Rina sedang hamil besar, Pram meminta ibu mertua untuk menemani Rina di rumah dinas. Sesampainya di tujuan, Mbah Narto mengaku tak bisa merasakan keberadaan buhul itu di rumah kakaknya Yudi. Pram mencoba untuk bertemu dengan mantan istrinya itu, tapi ternyata Yudi sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Pria itu terkena musibah longsor saat bekerja di tambang kapur. Pram langsung menelpon Rina untuk mengabarkan hal itu. Mbah Narto menegaskan jika pengirim santet sudah mati maka kutukan harusnya sudah berhenti dan dibatalkan. Mbah Narto meyakini pengirim santet itu bukan Yudi karena Rina masih terkena kutukan getih ireng. Pram meminta Rina untuk memikirkan orang lain yang diduga sebagai pengirim santet. Malam harinya Rina masih menunggu sang suami yang belum pulang juga. Bu Ambar meminta putrinya untuk tidur karena waktu sudah larut malam. Ia akan membangunkan Rina saat Pram tiba di rumah nanti. Ketika hendak berdiri, kaki Rina terasa kram dan pegal. Ia meminta dibuatkan air hangat untuk rendam kaki. Tak disangka jejak kakek tua itu muncul lagi di bawah jendela. Rina panik melihat sekelebat bayangan kakek cabul yang melesat kian kemari. Bu Ambar ikut lari menghampiri putri tercinta. Nasnya semua pintu terkunci rapat disertai listrik rumah yang tiba-tiba padam. Bu Ambar, Pak Muri dan Budar tidak bisa menyelamatkan Rina karena ibu hamil itu terisolasi di ruang tamu. Budar berusaha memanggil Rina dari luar jendela, namun wanita itu tidak bisa melihat siapapun selain sosok kakek cabul. Kakek itu berkata bahwa janin bayi di perut Rina akan menjadi santapan lezatnya seperti anak yang pertama. Pram baru tiba di rumah dan langsung membuka pintu depan. Mbah Narto membacakan doa untuk mengusir makhluk gaib itu. Sosok kakek itu melepaskan Rina setelah kepanasan karena dibacakan doa. Cepat, Pak. Budar, Pak Muri dan Pram membantu Rina untuk melahirkan saat itu juga.
Anak itu lahir dengan disaksikan oleh iblis kakek cabul. Untungnya Banarto berhasil mengusir iblis bengis itu di mana listrik kembali menyala. Karena lahir sebelum HPL, bayi mereka harus masuk ke inkubator. Banarto menjenguk rumah sakit dan memberi peringatan. Meski Rina berhasil melahirkan bayi, bukan berarti santetnya juga pergi. Santet itu justru masuk ke tubuh bayi dan mengincar nyawa bayi itu juga. Anak Rina tidak bisa tumbuh normal seperti anak lainnya. Mereka harus mencabut santet itu sampai tuntas agar Rina bisa hidup normal. Kakek tua itu akan kembali saat usia anak Rina menginjak ke 7 tahun. Pola itu ditemukan Banarto dari hitungan gangguan pertama yang merupakan 7 hari setelah pernikahan, 7 minggu kehamilan, dan 7 bulan saat melahirkan. Benar saja, di tahun 1988 saat usia anak Rina menginjak 7 tahun, anak itu sama sekali tidak bisa bicara. Rina memberi anak pertama dengan nama Dwi yang artinya dua karena anak pertamanya dulu keguguran. Pagi itu Rina panik mencari Dwi yang menghilang saat bermain di ruang tengah. Bu Ambar pun masih menemani di rumah dinas itu untuk menjaga cucu satu-satunya. Rina panik mencari keberadaan Dwi yang menghilang dari dalam rumah. Tak disangka gadis kecil itu bermain di kebun teh sendirian dengan membawa pisau dapur yang sangat tajam. Rina membujuk Dwi untuk menyerahkan pisau itu padanya. Dwi justru menyabet tangan Rina dengan pisau itu dan langsung melarikan diri. Rina mengejar anak gadisnya yang lari masuk ke dalam kamar. Dengan tangan berdarah, Rina menghampiri putri kecilnya yang meringkuk di sudut ranjang. Bercak darah terlihat mengotori lantai kamar dan membuat Rina semakin khawatir dengan kondisi putrinya. Tak disangka, Dwi sibuk menelan daging mentah yang masih mengeluarkan darah. Rina sampai tak bisa berkata-kata dan menangis di hadapan putri tercinta. Ia langsung memandikan gadis itu dan mengganti spray kasur. Malam harinya, Dwi sudah tidur dengan lelap. Tubuh gadis itu dipenuhi dengan luka dan gudikan. Rina semakin merana melihat kondisi putri satu-satunya. Ia sudah tak kuat lagi dan mengutarakan seluruh isi hatinya pada suaminya. Rina mendesak Pram untuk mencari cara agar santet itu dicabut. Pram menjelaskan bahwa ia dan Banarto masih terus memburu siapa pengirim santet itu. Selama 7 tahun, Pram berusaha terus menelisik ke masa lalu, namun semua usaha itu terasa sia-sia. Rina khawatir dengan kondisi putrinya yang sudah memasuki usia 7 tahun. Ia yakin cepat atau lambat kakek tua itu pasti akan datang lagi. Pram berkata nanti siang Banarto akan membawa orang pintar yang lebih hebat dari dirinya. Orang pintar itu sudah tersohor di kalangan para dukun. Mereka adalah pasangan bapak dan anak yang berasal dari Banyuwangi. Pram sudah meminta agar rumahnya dipagari dengan pagar gaib yang sangat kuat. Ia yakin sosok kakek cabul itu tidak akan memasuki rumah dan tidak bisa mengambil Dwi. Siang berikutnya, Banarto membawa Pak Yai dan putranya Mas Aryo untuk datang ke rumah Pram. Mereka langsung menyiapkan segala kebutuhan ritual untuk memagari rumah itu. Karena dia pasti akan berusaha keras untuk masuk. Pagar ini kekuatannya seperti benteng untuk pertahanan kita. Pak Yai menjelaskan bahwa pagar itu berguna sebagai benteng pertahanan yang bisa menghalau bangsa gaib agar tidak masuk ke rumah mereka. Kakek cabul itu akan datang lagi di tengah malam saat Dwi berulang tahun yang ke-7. Dumateng panjenengan kula sami pasrah kesaaken. Pak Yai dan Mas Aryo meminta perlindungan Allah dengan media pagar gaib yang bisa menyelamatkan nyawa mereka dari gangguan makhluk astral. Sebelum tidur, Pram mengajak Bu Ambar dan Rina untuk sholat berjamaah. Dwi sudah terlelap di mana Rina dan Pram berjaga di dalam kamar. 5 menit sebelum jam 12 malam, Dwi dibawa ke ruang tengah dan dikelilingi oleh keluarga. Pak Yai memberi arahan agar semua orang fokus menjaga Dwi dan berani menghadapi kemunculan kakek cabul. Tepat jam 12 malam, angin berembus perlahan dan membakar pagar gaib yang sudah dipasang oleh Pak Yai. Lampu mulai padam disertai kaca jendela yang pecah diterpa angin kencang. Dwi terbangun dari tidurnya seolah mengetahui akan kedatangan kakek cabul yang hendak menjemputnya. Pak Yai, Mas Aryo, dan Banarto berdiri melingkari sambil memperhatikan sekitar. Mereka mulai bersiaga untuk mengusir kakek iblis itu yang masih bersembunyi di balik tabir kegaiban. Pak Yai dan Mas Aryo diserang oleh iblis hingga terlempar jauh. Banarto meminta semua orang untuk masuk ke dalam kamar.
Kakek iblis itu muncul di hadapan Mbah Narto yang dianggap paling lemah. Ia menarik isi perut Mbah Narto dari mulutnya hingga mati seketika. Pram dan Pak Muri berjaga di balik pintu kamar. Nasnya iblis itu sudah menjebol dengan mudah. Pak Yai bangkit dari pingsannya dan mengajak iblis itu untuk duel 1 lawan 1. Pak Yai memancing iblis itu untuk menjauhi kamar dan Mas Aryo berhasil menghunuskan pedang suci ke dada si kakek iblis. Anehnya iblis itu tak mau pergi. Kekuatannya melebihi dari apa yang dibayangkan. Meski Pak Yai berhasil mengusir iblis itu, namun pengaruh santetnya masih terasa kuat. Pram memanggil ambulan untuk mengurus jenazah Mbah Narto. Ia harus menjelaskan pada polisi tentang apa yang terjadi. Pak Yai meminta Pram dan Rina untuk berkata jujur satu sama lain. Ia yakin masih ada hal lain yang disembunyikan oleh mereka berdua dalam pernikahan. Ternyata Pram mencurigai satu orang yang dulu pernah hadir dalam hidupnya. Ia belum menceritakan hal itu kepada Rina karena tidak punya cukup bukti yang mengarah ke satu orang itu. Pram menyebutkan satu nama, yaitu Mawar. Gadis itu adalah rekan kerja Pram saat bertugas di luar kota. Saat itu Pram berpacaran beda kota dengan Rina. Mawar menjadi gadis simpanan yang bisa digunakan kapanpun juga, bahkan sampai living together. Nasnya Pram tetap memilih untuk menikahi Rina. Hal itu membuat Mawar tak terima. Mawar mengucapkan sumpah serapahnya tepat di saat Pram meninggalkan dirinya. Pram menyembunyikan hal itu dari Rina karena sudah pasti akan menyakiti hatinya. Rina hanya bisa menangis mendengar semua kenyataan pahit itu. Ia tak menyangka suami yang dikira baik ternyata pernah berselingkuh saat masih berpacaran dulu. Pram berusaha meyakinkan Rina bahwa ia tidak akan mengulang kesalahan itu lagi. Mereka memulai ritual untuk mencabut santet itu. Pak Yai menggunakan bandul suci untuk mencari keberadaan Mawar. Tempat itu menunjukkan sebuah daerah antara Wonosobo dan Magelang. Pram bergegas pergi bersama Pak Yai, sementara Mas Aryo menyiapkan ritual di rumah Rina. Sesampainya di rumah Mawar, Pak Yai menggunakan kekuatan batin untuk mencari keberadaan buhul sihir itu. Pram harus menggali tanah di samping rumah sementara Pak Yai hendak mengambil perlengkapan di dalam mobil. Pak Yai dipukul dari belakang sampai pingsan sementara Pram terus menggali. Ternyata Mawar sudah mengendus kedatangan mereka berdua dan memukuli Pram sampai pingsan. Saat tersadar, Pram dan Pak Yai sudah diikat dengan mulut terbungkam. Mawar mengakui kehebatan Pak Yai yang bisa menembus sihirnya hingga menemukan tempat persembunyian itu. Mawar masih tak terima karena dicampakkan begitu saja. Ia mengaku puas bisa melihat Pram dan Rina sengsara selama 7 tahun berturut-turut. Mawar mengambil pisau untuk menghabisi nyawa Pak Yai dulu. Pram langsung menyerang gadis itu hingga Mawar terbentur meja sampai pingsan. Dengan menggunakan pisau, Pram berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan tangan Pak Yai. Kondisi Pak Yai saat itu mengalami pendarahan hebat di bagian kepala. Ia berpesan agar Pram menggali buhul itu dengan segera. Pram mengikat tangan Mawar dan bergegas menggali buhul. Setelah mendapatkan buhul itu, Pram kembali ke Pak Yai untuk melakukan ritual selanjutnya. Naasnya, Pak Yai sudah tidak bernyawa. Ini buhulnya, Pak. Pram menelpon Rina untuk berbicara dengan Aryo. Ia mengabarkan jika Pak Yai sudah meninggal dunia. Mas Aryo meminta Pram untuk segera pulang dengan membawa buhul itu agar mereka bisa melanjutkan ritual. Pram membawa jasad Pak Yai dan melenggang pulang segera. Sementara itu, Bu Ambar dan Rina masih menjaga Dwi yang tidur seharian di dalam kamar. Mas Aryo menyiapkan segala kebutuhan ritual hingga listrik kembali padam dan Dwi bangkit dari tidurnya. Aryo bersiap dengan keris pusaka untuk melawan sosok kakek iblis. Tiba-tiba, tubuh Aryo justru terpental sangat jauh saat ia hendak menusuk kakek tua itu dengan keris. Iblis tua itu mencabut keris dari telapak tangannya sendiri dan menggunakan keris itu sebagai senjata. Mas Aryo ditusuk menggunakan keris itu sampai menembus ke tulang belakang.
Rina berlari ke kamar di mana Dwi sudah menghilang dan ibunya dicekik oleh iblis. Rina panik bukan main dan bertanya pada sang ibu di mana Dwi berada. Untungnya ibu berhasil melepaskan diri dan berkata jika Dwi sudah dibawa oleh sosok kakek cabul. Rina langsung merebut Dwi dari tangan iblis, namun kakek itu tidak mau melepaskan Dwi. Demi menyelamatkan putri tercinta, Rina rela menyerahkan diri kepada iblis. Ia berpamitan pada Dwi dan berjalan mendekati kakek cabul itu. Sayang sama Dwi. Tak berselang lama, listrik menyala kembali di saat Pram baru tiba di rumah. Bu Ambar langsung mengabarkan jika Rina hilang diculik setan. Bu Ambar menemukan Rina terbaring lemah di halaman depan rumah. Bahkan ia menyalahkan Pram atas semua yang terjadi. Pram tak punya pilihan lain selain pergi ke rumah Mawar lagi. Ia memohon pada gadis itu untuk mencabut santet di tubuh Rina. Lepaskan kutukannya Dwi dan kembalikan Rina. Mawar justru membawa parang untuk mengejar pria itu. Pram berusaha menghindar tanpa melawan. Mawar semakin membabi buta hingga melukai tubuh pria itu. Pisau menancap di pipi Pram dan dicabut secara perlahan. Pram mulai bersikap tegas dan mencekik leher Mawar dari belakang. Mawar tak terima dan menempelkan wajah Pram di atas kompor yang menyala. Mereka bertarung sampai ke halaman depan rumah. Pram tak sengaja menyabet tangan Mawar sampai putus. Mawar menggunakan tangan sebelahnya untuk memberi pembalasan. Bahkan dengan mudah Pram memotong tangan Mawar satu-satunya. Wanita laknat itu masih bisa melawan dengan gigi. Pram terpaksa menusuk perut Mawar agar lebih cepat meninggal. Mawar masih memel dan melaknat Rina dengan sumpah serapannya. Tak tahan dengan omongan menyakitkan yang keluar dari mulut Mawar, Pram langsung menebas leher Mawar sampai putus. Setelah Mawar mati, Pram jadi histeris penuh penyesalan. Ia memilih untuk mengakhiri hidup karena Rina juga sudah mati. Bu Ambar menghampiri Dwi di dalam kamar di mana anak kecil itu mulai sembuh dari berbagai penyakit. Bahkan Dwi bisa bicara seperti anak normal lainnya. Untungnya Dwi masih punya nenek yang merawat hingga dewasa dengan sepenuh hati. Di tahun 2003, Dwi kuliah kedokteran di Yogyakarta. Di saat wisuda, Dwi menjadi mahasiswa dengan IP tertinggi. Ia memberi pidato mengharukan di mana Dwi tumbuh sebagai anak yatim piatu. Meski demikian, ia tidak pernah patah arang. Dwi masih ingat doa dan harapan dari orang tuanya dulu yang mengharapkan Dwi untuk bermanfaat bagi banyak orang. Ia mempersembahkan kelulusan untuk sang nenek dan kedua orang tuanya di surga. Seluruh wisudawan sampai menangis haru dan film pun berakhir. Istilah getih ireng sering muncul dalam kisah mistis Jawa yang berkaitan dengan santet keturunan. Film ini menggambarkan lahirnya kebencian manusia sebagai akibat dari dosa besar di masa lalu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebagian musibah terjadi akibat dari ulah perbuatan manusia itu sendiri. Setiap dosa yang dilakukan akan menorehkan titik hitam di dalam hati sampai tertutup dari berbagai kebaikan. Padahal Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mulailah perbaiki hati, jauhi kebiasaan buruk dan perilaku yang tidak pantas. Selain itu, meninggalkan dosa dan memperbanyak amal baik bisa membawa pada rahmat Allah yang maha luas. Tonggak dari awal perubahan hidup dimulai dari hati yang ridho dengan segala ketentuan Allah. Semoga para supi sekalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Terima kasih dan sampai jumpa.